Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Sering sekali kita masuk ke dalam komunitas-komunitas investasi dengan tujuan agar kita bisa belajar dari berbagai senior yang ada di dalam komunitas itu. Namun sering sekali di dalam suatu komunitas kita melihat ada analisis A, analisis B, analisis C, dan sebagainya. Hal ini membuat kita sering sekali bingung dan mereka ini saling berlomba-lomba untuk mencari siapa yang paling tepat. Efeknya yang paling kasihan adalah siapa? Adalah yang baru saja masuk, baru saja bergabung, baru saja ingin belajar, akhirnya malah menggunakan data-data tersebut, analisis-analisis tersebut sebagai sinyal untuk bertransaksi. Apakah salah? Menurut saya ini agak berbahaya kalau misalnya ditelan bulat-bulat. Maka untuk bisa berinvestasi lebih baik, lebih nyaman, dan untuk jangka panjang, di episode hari ini saya akan berikan beberapa tips agar Sobat Pintar bisa berinvestasi dengan tenang dan juga tanpa stres. Ikuti episode ini hingga habis ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe channel ini. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya post di setiap hari Senin dan hari Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa mendapatkan lebih banyak update di setiap minggunya. Jadi pastikan Sobat Pintar sudah nyalakan loncengnya. Sebelum kita masuk ke materi utama kita hari ini, ada beberapa hal yang harus Sobat Pintar lakukan terlebih dahulu sebelum Sobat Pintar bisa mengerti konteks dari episode ini dengan lebih tepat. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Sobat Pintar harus pelajari yang namanya persiapan sebelum memulai investasi. Yang kedua adalah mempelajari yang namanya apa itu dana darurat dan bagaimana cara menyimpannya. Dan yang ketiga adalah apa itu asuransi dan asuransi apa saja yang kita butuhkan. Dan setelah semua ini selesai dilakukan, baru pastikan kita memiliki yang namanya uang dingin atau uang lebih yang bisa kita investasikan untuk jangka panjang. Yang mana sebenarnya semuanya ini sudah pernah saya bahas di episode-episode sebelumnya. Jadi Sobat Pintar bisa ikuti di playlist Personal Finance, Investasi, dan juga Asuransi. Tinggal Sobat Pintar ikuti semuanya. Di pembahasan hari ini, saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pendekatan-pendekatan yang ada dalam dunia investasi yang sering dilakukan. Kemudian yang kedua adalah versi menurut saya yang paling baik. Dan yang terakhir adalah studi kasus dari versi yang menurut saya terbaik ini. Sebelum kita mulai lebih jauh, bagi yang belum subscribe, klik subscribe dulu. Bagi yang belum kasih jempol dulu. Kunci utama dalam berinvestasi tanpa stres adalah memiliki uang lebih, yaitu menginvestasikan uang dingin yang memang tidak akan digunakan dalam waktu yang panjang sekali. Itu adalah kunci nomor satunya. Kemudian baru kita bahas pendekatannya seperti apa. Pendekatan yang bisa kita lakukan dalam berinvestasi saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah investasi dengan metode lump sum, atau istilah lainnya adalah investasi dengan langsung uang besar. Investasi ini adalah investasi yang sering dilakukan terutama untuk para kaum sultan. Jadi untuk kaum-kaum yang merakyat seperti saya ini yang nggak bisa melakukan ini. Harus mengumpulkan uang dulu, harus nabung dulu banyak-banyak, baru bisa berinvestasi dengan metode lump sum. Kelebihannya apa? Kelebihan metode ini apabila kita lakukan dengan benar, maka kita bisa langsung mendapatkan profit yang banyak sekali. Namun di balik kelebihan-kelebihan itu, ada kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah metode ini hanya cocok untuk para sultan atau orang-orang yang sudah memiliki tabungan. Yang kedua adalah adanya potensi dana kita terendam dalam posisi kerugian yang cukup lama, atau istilah lainnya adalah drawdown. Dan yang ketiga, untuk bisa melakukan metode ini dengan baik, maka sangat dibutuhkan skill khusus yang bisa menentukan waktu yang tepat untuk berinvestasi. Kemudian kita lanjutkan ke metode nomor 2. Metode nomor 2 yaitu DCA atau Dollar Cost Averaging. Dollar Cost Averaging singkatnya adalah membeli dengan metode cicilan yang dilakukan secara berkala dengan jumlah uang yang tetap dan dilakukan untuk jangka waktu yang panjang sekali. Kelebihannya adalah tidak dibutuhkan modal besar. Yang kedua adalah yang dibutuhkan adalah disiplin. Dan yang ketiga adalah metode ini sudah proven alias sudah terbukti.
Namun di sisi lain ada juga kerugiannya. Yang pertama, membutuhkan kedisiplinan, di mana tadi ketika saya bercerita kelebihannya, kita hanya membutuhkan kedisiplinan, namun ini juga merupakan kelemahan, karena manusia itu agak susah untuk menjadi disiplin. Jadi kalau untuk menjadi disiplin, itu butuh waktu. Kemudian yang kedua adalah ada potensi ketinggalan kereta. Jadi misalnya nih, pas kita beli ternyata harganya pas paling rendahnya. Setelah kita beli harga naik banyak sekali. Nah, ketika harga naik banyak sekali, sering sekali kita jadi merasa, aduh, taunya kemarin saya beli lebih banyak. Namun ketika turun, untung kemarin belinya sedikit aja. Kan itu yang sering dikeluhkan oleh para investor. Tapi nggak apa-apa, yang namanya dollar cost averaging, yaitu adalah risiko yang bisa terjadi. Jadi kita harus terima aja. Kemudian metode ketiga adalah time DCA, alias DCA atau dollar cost averaging yang dikasih waktu. Yang dikasih waktu dalam artian bukan kita kasih durasinya, tapi lebih tepatnya adalah dollar cost averaging yang ikut tebak-tebak waktu. Jadi untuk melakukan ini membutuhkan skill khusus lagi, yang salah satunya adalah technical analysis. Saya nggak akan bahas mengenai technical analysis karena episode ini akan menjadi terlalu panjang kalau saya bahas technical analysis lagi. DCA yang diberikan waktu ini adalah DCA yang mana kita akan menebak harga paling rendahnya di mana, harga tertingginya di mana. Efeknya adalah ada juga potensi kita misalnya salah tebak dan efeknya adalah salah beli atau malah belinya lebih mahal. Kelebihan dari metode ini apa? Kelebihannya adalah kita bisa mendapatkan profit yang lebih maksimal dengan catatan kita memiliki skill yang mumpuni. Kemudian sama dengan DCA, kelebihannya yaitu modalnya juga kecil. Namun di balik kelebihan-kelebihan tersebut ada juga kekurangan-kekurangannya. Seperti dibutuhkan skill khusus yang mana skill ini tidak bisa didapatkan dengan mudah, tidak bisa dengan waktu yang singkat kita kuasai semuanya. Kemudian yang kedua adalah dibutuhkan disiplin juga sama dengan DCA. Dan yang ketiga adalah metode ini jauh lebih rumit untuk dilaksanakan. Karena metode ini adalah gabungan antara yang lump sum dan juga DCA. Metode mana yang saya lakukan? Saya melakukan DCA dan saya juga melakukan yang lump sum. Jadi kedua-duanya saya lakukan. Keduanya saya lakukan dengan waktu yang berbeda-beda, di mana ketika saya melakukan DCA, saya melakukannya setiap bulannya. Namun untuk metode lump sum, saya hanya lakukan dikala saya mendapatkan bonus. Nah, bonus ini saya investasikan, kemudian saya akan cek kembali 5-10 tahun mendatang. Mungkin ada sebagian dari sobat pintar yang bertanya, Chris, 5-10 tahun lagi kan masih lama banget. Ya, namanya kan kita berinvestasi untuk jangka waktu yang lama sekali. Jadi jangan kita monitor setiap waktunya, karena dengan kita memonitor setiap waktunya, itu namanya bukan berinvestasi lagi. Tapi ada kemungkinan itu karena kita berinvestasinya terlalu banyak. Ingat, saya tekankan kembali, ketika berinvestasi, kita hanya berinvestasi dengan uang dingin, uang lebih yang tidak akan kita gunakan dalam waktu dekat. Tujuannya adalah kita tidak memikirkan uang tersebut, karena ketika kita memikirkan uang tersebut terlalu banyak, artinya risiko yang kita masukkan adalah risiko yang terlalu besar, risiko yang tidak bisa kita terima. Mungkin sobat pintar juga bingung, definisi stres itu seperti apa? Stres itu secara tidak sadar adalah satu aktivitas yang kita lakukan sedikit-sedikit namun tidak disadari yang akhirnya terakumulasi dan membawa kita ke status pikiran yang namanya tilt alias miring. Tilt atau miring ini maksudnya adalah kita tidak bisa berpikir dengan jernih lagi untuk melakukan keputusan investasi. Indikasi dari stres ini adalah memonitor posisi kita setiap waktunya secara reguler dan secara sesering mungkin. Ini mungkin tampaknya tidak seperti stres, namun awalnya mulai dari hanya monitor handphone setiap waktunya, kemudian berubah atau bertambah lagi menjadi memonitor laptopnya ketika makan, bertambah lagi memonitor laptopnya ketika sedang buang air besar. Akhirnya setelah 1 jam kakinya kebas tidak bisa berdiri. Ini sering sekali terjadi. Hal yang sama saya sampaikan ke orang-orang di Thailand, ke orang-orang di Vietnam. Responnya juga pasti sama dengan sobat pintar yang ada di rumah. Karena ini adalah hal yang sering dilakukan oleh orang-orang yang sudah lama berinvestasi. Awalnya mungkin masih 3 bulan, 6 bulan, masih oke-oke aja. Udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, nah ini yang mulai makin parah. Dan akhirnya sudah investasi lama tapi masih bingung nih.
sebenarnya market ini mau kemana ya? Ini investasinya udah bener nggak ya? Aku posisi beli sekarang posisinya bener nggak ya? Stop lossnya mau di mana ya? Take profitnya mau di mana ya? Ini yang membuat banyak sekali orang ketika berinvestasi menjadi stres. Maka dikarenakan itu, untuk memudahkan proses investasi, ada satu metode yang menurut saya yang bisa Sobat Pintar lakukan, yaitu Sobat Pintar bisa melakukan yang namanya dollar cost averaging. Dan itu adalah merupakan metode yang paling efektif dan paling efisien. Karena Sobat Pintar tidak perlu bingung-bingung untuk memikirkan kapan harus masuk. Sobat Pintar cuma butuh disiplin dan butuh uang yang bisa disisihkan secara berkala. Secara berkala ini bisa setiap hari, bisa setiap minggu, bisa setiap bulan, terserah Sobat Pintar mau yang mana. Yang pasti dengan melakukan hal ini akan menjadi suatu kebiasaan yang mana nantinya kita nggak terasa nih. Kita berinvestasi ternyata sudah 5 tahun nih, sudah 10 tahun nih. Karena ini dilakukan secara kebiasaan. Dan yang paling penting, pakai dana dingin. Kalau kita pakai dana dingin, udah pasti kita nggak akan terlalu memikirkan uang tersebut. Karena uang tersebut kita anggap kita sudah belanjakan. Walaupun belanjanya mungkin mata uang kripto, reksadana, saham, dan sebagainya. Ya untuk saham sih mungkin kurang relevan ya di Indonesia. Karena di Indonesia kan nggak bisa membeli saham per lembarnya atau per pecahannya. Karena di luar negeri sudah bisa nih beli saham pakai sistem pecahan. Dan salah satu faktor yang paling penting menurut saya kenapa DCA ini adalah metode yang menurut saya paling mudah dan paling baik terutama untuk yang baru belajar berinvestasi, dikarenakan DCA ini sudah terbukti di berbagai instrumen yang ada di dunia ini. Mau di saham, mau di indeks, mau di ETF, mau di reksadana, mau di kripto, semuanya sudah terbukti. Mari kita buat studi kasus di dunia kripto. Kira-kira seperti apa nih gambarannya kalau saya berinvestasi di Bitcoin, kemudian saya lakukan penyicilan setiap bulannya tanpa melihat harganya naik atau harganya turun. Saya kasih contoh, misalnya kita membeli Bitcoin sejak 2018, yaitu 36 bulan yang lalu. Dengan catatan kita hanya berinvestasi sebanyak $100 setiap bulannya. Ingat, tahun 2018 adalah tahun di mana Bitcoin sedang turun-turunnya dari puncak-puncaknya. Dan Bitcoin mencapai harga dasarnya yaitu di $3.000 itu di sekitar bulan Desember 2018 hingga Januari 2019. Jadi bisa dikatakan ini adalah tren menurun. Kalau tren naik semuanya akan baik nih. Tapi kalau tren turun gimana? Jadi kita pakai data yang sudah menurun. Kita lakukan setiap bulannya, kita investasikan sebanyak $100 atau sekitar 1,5 juta rupiah. Dan kita lakukan secara berkala selama 3 tahun. Jadi hingga tahun 2021 nih. Total berarti adalah 36 bulan dikali $100, yaitu adalah sekitar $3.600. Yang mana $3.600 ini berkisar di antara 50 hingga 55 juta rupiah. Tapi kalau memang kita melihatnya hanya dari uang yang kita investasikan yaitu 50 jutaan, angka tersebut mungkin tidak akan terlalu besar nampaknya. Karena memang tidak terlalu besar, satu bulan sekitar 1,5 juta. Namun hasilnya setelah 36 bulan kita berinvestasi secara berkala dan rutin saja, hasilnya dana kita menjadi 350 jutaan rupiah. Dan itu dengan asumsi bahwa harga Bitcoin di sekitar 30-an ribu dolar, bukan di harga 65 ribu dolar seperti yang kemarin. Jadi ini harga sudah turun, hasilnya masih sangat baik. Gimana kalau misal kita tarik lebih panjang lagi? Tentunya kalau kita tarik lebih panjang lagi, misalnya 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, atau 9 tahun yang lalu, angkanya akan jauh lebih besar lagi. Dikarenakan ada efek yang bernama compounding interest, ataupun bunga majemuk. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, saya kasih 4 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah, ketika kita ingin berinvestasi, pastikan uang yang kita gunakan adalah uang dingin, uang yang tidak akan kita gunakan dalam waktu yang panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, pendekatan dari investasi ini saya bagi menjadi 3 jenis, yaitu ada lump sum, ada DCA, dan time DCA. Kemudian kesimpulan ketiga, menurut saya pendekatan terbaik adalah pendekatan menggunakan DCA ataupun dollar cost averaging. Hal ini dikarenakan DCA tidak membutuhkan skill khusus, hanya membutuhkan kedisiplinan, uangnya sudah disisihkan, dan yang paling penting DCA ini sudah terbukti sepanjang waktu ini. Dan yang terakhir,
DCA ini melalui studi kasus yang kita lakukan sudah melalui begitu banyak instrumen, hasilnya tetap sangat baik sekali. Dibandingkan kita harus stres untuk memikirkan kapan kita harus masuk dan kapan kita harus keluar. Jadi sobat pintar, tim yang mana nih? Tim DCA atau tim Lamsam? Tulis dong di kolom komentar. Itu saja episode saya hari ini. Semoga episode ini bermanfaat. See you in the next episode and bye-bye.